Untuk mengurangi impor BBM, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis, terutama dengan mengembangkan bahan bakar nabati, BBN, seperti biodiesel dan bioetanol. Salah satu program utama adalah biodiesel 35B35 yang mencampurkan 35% minyak nabati dalam solar. Serta program bioetanol yang ditargetkan mencapai E20, 20% etanol dalam bensin. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi bioetanol dari 40.000 kiloliter pada 2022 menjadi 1,2 juta kiloliter pada 2030. Sebagai langkah awal, bahan bakar E5, 5% bioetanol dalam bensin, mulai diterapkan di wilayah Surabaya. Selain itu, Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi Bandung, ITB, dan US Grains Council telah menyusun peta jalan strategis untuk mempercepat implementasi bioetanol di Indonesia. Tim riset ITB juga telah menguji pencampuran etanol 5% dalam Pertalite, RON 90, yang menghasilkan kualitas setara Pertamax, RON 92. Namun, program bioetanol masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal produksi dan subsidi. Berbeda dengan biodiesel yang mendapat subsidi, bioetanol tidak memiliki skema insentif sehingga alokasi produksi tahunan belum ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa menghentikan impor BBM dalam 5 tahun ke depan. Strategi utama untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan swasembada energi melalui pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri dan pembangunan infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak. Prabowo juga menekankan pentingnya transformasi energi agar Indonesia menjadi negara modern dan mandiri secara ekonomi. Anggaran subsidi BBM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp230 triliun, mencakup subsidi untuk bahan bakar minyak, BBM, minyak tanah, dan gas LPG. Alokasi ini memungkinkan harga BBM yang lebih rendah bagi masyarakat. Beberapa rincian anggaran subsidi. Solar. Harga seharusnya Rp11.950 per liter. Tetapi dengan subsidi Rp5.150 per liter, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter. Total subsidi solar mencapai Rp89,7 triliun. Pertalite. Harga asli Rp11.700 per liter. Setelah subsidi Rp1.700 per liter, masyarakat membayar Rp10.000 per liter. Total subsidi mencapai Rp56,1 triliun. Minyak tanah. Harga aslinya Rp11.150 per liter. Tetapi masyarakat hanya membayar Rp2.500 per liter setelah subsidi Rp8.650 per liter. Total subsidi minyak tanah Rp4,5 triliun. LPG 3 kg. Harga asli Rp42.750 per tabung. Tetapi setelah subsidi Rp30.000, masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung. Total subsidi LPG mencapai Rp80,2 triliun. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, meskipun ada tantangan dalam alokasi yang tepat sasaran. Sepanjang tahun 2024, impor BBM Indonesia telah mencapai Rp202,8 triliun. Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya impor ini adalah terus menurunnya lifting atau produksi minyak dalam negeri. Jika Indonesia tidak segera beralih ke bahan bakar yang lebih bersih seperti bioetanol, ketergantungan terhadap impor BBM diperkirakan akan terus berlanjut. Untuk mengurangi ketergantungan ini, pemerintah dapat mempertimbangkan strategi seperti meningkatkan produksi minyak domestik, mempercepat pengembangan energi terbarukan, dan mengoptimalkan efisiensi penggunaan BBM di berbagai sektor.